Akibat perkawinan yang pertama adalah ikatan perkawinan bersifat tetap. Sah, ikatan itu berlangsung sampai salah satu pasangan dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau pasangan mau cerai, saya gampang. Pastor saya mau cerai, saya kasih pisau, silakan. Anda harus mati dulu baru cerai. Silakan, istri yang menusuk atau suami yang menusuk, silakan. Karena kan hanya kematian yang memisahkan, betul atau tidak? Saya gampang, ini nih pisaunya. Pastor tidak mau jadi saksi kematian gitu ya. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Tidak bisa apapun. Dan yang kedua, perkawinan itu eksklusif. Artinya apa? Satu pria dan satu wanita. Jadi tolong ibu-ibu, kalau Anda sudah menikah dengan suami, jagalah hubungan dengan teman laki-laki yang lain. Juga suami. Karena suami-suami sekarang senangnya apa? Reuni. Anda tahu di reuni toh, cinta lama bersemi, cinta lama belum kelar. Bisa nyambung lagi. Hati-hati. Jadi hargai perasaan istri Anda. Hargai. Juga sama. Karena apa? Eksklusif itu artinya apa? Saya tahu sumber kebahagiaan saya adalah pasangan saya. Titik. Bahkan hobi pun jangan pernah menghilangkan cinta Anda dengan istri Anda, dengan pasangan Anda. Anda suka motor, dielus motor terus. Istri tidak pernah dielus. Maka lihat jadinya seperti apa. Bakpao. Saya ingat seorang pendeta, dia cerita, Romo, saya punya umat. Umat saya ini senang sekali memelihara burung. Burungnya itu perkutut. Jadi dia kalau pulang dari kerja itu, Jo, apik Jo. Pagi bangun pagi pakai sarung, Jo. Sampai suara sarungnya melorot itu, Jo. Istrinya ndak pernah disapa sedikit pun. Jengkel hati istri, iri karena burung lebih diperhatikan daripada dia. Maka suatu hari bapaknya ini keluar kota dan ngomong kepada istrinya, "Mah, tolong ya pelihara burung. Aku mau pergi dulu keluar kota." "Siap, Pi." "Oke." Papinya pergi. Besoknya dia tahu kebiasaan suaminya, besok selalu burungnya ini dimandikan. Dia 10 burung semprot pakai selang. Cash. Modar kabeh. Mati semuanya. Lalu dia taruh lagi di sangkarnya, diemin. 3 hari kemudian suaminya datang. Jo. Kok nggak ada bunyi? Jo. Lalu dia angkat. Wih, mati. Dia lihat yang lain, mati semuanya. Langsung dia, "Mami, kenapa ini burung semua mati?" Lalu istrinya dengan tenang datang, "Papi, sewaktu perkawinan, saya berjanji hanya untuk memelihara 1 burung saja." Maka daripada 1 burung yang pelihara itu burung yang harusnya saya pelihara ini mati, lebih baik saya matikan yang 10 itu. Punya burung, Bu?
Jangan kita bahas, jangan kita bahas. Jadi lihat, eksklusif. Perhatian itu hanya pada pasangan Anda. Akibat yang kedua, nah ini menarik. Bahwa perkawinan itu menghadirkan sakramen. Sakramen itu adalah tanda dan jalan Tuhan memberkati Anda. Jadi kalau Anda mau diberkati, setialah dengan hidup perkawinan. Susahnya, kalau relasi suami istri tidak rukun, masalah kecil pun akan hancur. Tapi kalau relasi suami istri ini kuat, masalah sebesar apapun tetap tahan. Jadi kuncinya adalah apa? Kesetiaan. Sakramen, tanda dan jalan Tuhan untuk memberkati. Ada sebuah cerita dari Tiongkok. Saya tuh pernah ke Cina, ke Tianmensan, Beijing, diajak umat gratis, malah dikasih uang saku. Romo Samuel belum pernah? Ya. Itu bedanya antara pastor Jawa dengan Makassar. Pindahlah. Langsung besok akan ada yang mengajak. Ngajak jalan-jalan di Taman Karebosi. Lalu sebuah cerita Cina ini, orang Cina kan percaya sekali dengan dewa-dewa. Dia akan memelihara dewa dengan bentuk patungnya itu. Lalu ada 3 dewa mau masuk rumah. Lalu si mamanya ini langsung ngomong, "Ha, dewa. La. Masuklah. Masuk." Lalu 3 dewa ini, "Maaf, kami tidak bisa datang masuk tiga-tiganya." Oh, kenapa? Karena ini dewa kekayaan, ini dewa kesehatan, dan ini dewa cinta kasih. Kamu harus hanya boleh memanggil satu saja. Lalu pusing si ibu ini. Waduh. Terus karena dewa ini melihat si ibu ini pusing, dia mengatakan, bicara dulu dengan suami kamu. Lalu dia bicara dengan suaminya. "Pak, ada 3 dewa. Oh, dewa apa saja? Dewa kekayaan, dewa kesehatan, dan dewa kasih. Suruh masuk 3-tiganya. Kita punya 3 dewa itu, kita sejahtera." Tidak bisa, Pak. Hanya satu dewa saja. Kalau karena suaminya ini tukang dagang, dia langsung, "Dewa kekayaan nih, panggil dewa kekayaan. Nanti kita kaya raya." Kita kaya raya, punya mobil dan pesawat. Tapi kalau kita piansui, kita lumpuh, diam aja di kursi. Itu uang kaya itu hanya untuk beli tisu. Gitu dah. Lalu suaminya berkata, "Iya juga ya." Lalu akhirnya si istrinya, "Udah, dewa kesehatan saja biar kita sehat, selalu sehat." Terus suaminya ngomong, "Iya Mi, sehat-sehat, tapi kalau tidak ada duit pening juga Mi." Iya juga ya. Lalu anaknya teriak dari kamar, "Mi, udah dewa kasih sajalah suruh masuk. Dewa kasih, supaya di rumah kita ada kasih dan cinta." Lalu si bapaknya ngomong, "Ya udah kita dengerin anak kita. Kita ngikutin apa yang si Otong mau ini." Lalu si maminya keluar dan dia berkata, "Wah cinta, ayo masuk ke dalam." Pada saat dewa cinta ini masuk, dia kaget. 2 dewa yang lain ikut masuk. Lalu dia tanya, "Loh dewa, katanya cuma bisa masuk 1. Lalu dewa itu berkata, "Betul. Kalau kamu hanya nyuruh dewa kaya, hanya kaya yang masuk.
kami tidak bisa masuk. Kalau kamu menyuruh dewa sehat, kami juga berdua tidak bisa masuk. Tetapi karena kamu menyuruh dewa cinta, maka dua-duanya kami bertiga bisa masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut. Kalau Anda dipersatukan oleh Tuhan, Tuhan juga akan memberkati Anda. Asal usaha, jangan amin doang. Coba usahanya dengan iman. Saya itu pernah, saya jujur, kalau Sulu memberkati tempat usaha, pas tolong berkatin toko baru saya tanya, Pak, Bapak yakin gak toko ini akan membawa keuntungan? Ya gimana nanti Romo, saya gak akan berkatin. Gak mau, tidak punya kepercayaan. Ngapain buka usaha kalau gak percaya? Tapi kalau Bapak ini mengatakan, Romo dalam nama Tuhan dan bersama Tuhan pasti berkat akan mengalir dalam rumah saya berkati. Kalau Anda minta pemberkatan tanpa iman, lalu Anda pasang kucing-kucingan, tetap nggak akan ada kangtanya, gitu ya. Nggak ada untungnya. Sekalian aja foto Romo Samuel. Tenang Romo, nanti amplop kita bagi 2. Tenang. Romo amplopnya saya isinya, oke? Jadi perhatikan, jangan pernah takut. Setelah menikah berkat tidak ditutup oleh Tuhan, tidak dibuka lebar-lebar. Tuhan memberikan kasih kepada Anda. Saya pun sama, jadi pastor bahagia sekali. Umat itu memberi, semua ini pemberian umat saudara-saudara. Hanya celana dalam yang beli saya sendirian itu. Ancimnya sudah meninggal, gak pernah dikasih lagi. Ibu mau gantikan, saya beritahu nanti. Tapi jauh dikirimnya, jauh, jangan. Saya wakili Samuel saja Bu ya. Jadi sakramen, harus tahu sakramen itu bukan hanya tanda, tetapi sarana Tuhan memberkati ada kita. Jadi sakramen perkawinan sekali lagi dan berkali-kali akan saya katakan, ini adalah tempat Tuhan untuk memberkati Anda. Tuhan itu, Ibu sudah menikah? Ya. Bukan kelihatan belum nikah, kelihatan gak pernah nikah gitu ya. Bapak, sebelum menikah, apakah bahagia atau tidak? Lalu kenapa nikah dengan yang kayak gini? Ya, bagus, tepuk tangan. Dia mengatakan, saya lebih bahagia hidup dengan dia. Kalau saya tidak. Karena panggilan. Artinya apa? Tuhan memberikan kasih itu pada hati Bapak. Tahu Tuhan bagaimana cara membahagiakan Bapak, yang menghadirkan pasangannya. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu jawab, jujur. Ya. Siapa yang merasa ibu-ibu angkat tangan? Yang tinggi lah. Kenapa tidak mau mengakui status Anda? Siapa yang sudah menikah dan pernah menikah? Nah gitu dong, turunkan. Siapa yang berharap masih bisa menikah? Romo Samuel, jangan angkat tangan. Kita senasib Romo. Ibu-ibu saya tanya. Bu, jujur ya, jujur. Ngomong spontan langsung, seperti apa yang dipikirkan? Lebih berat mana Bu? Ditinggalkan, wafat, meninggal oleh pasangan hidup atau oleh orang tua Anda? Keras? Lihat wanita
Lebih berat ditinggalkan oleh pasangan hidup. Betul. Padahal dulu dia bukan siapa-siapa. Benar atau tidak? Sekarang para pria. Karena pria ini jawabannya suka aneh. Kita dengarkan. Pria jujur. Tidak jujur besok bisul. Mana pria yang sudah menikah? Angkat tangan. Cukup banyak. Di sini ibu-ibu semua. Bapak belum menikah? Atas. Angkat tangan dong Pak. Oh. Baik. Bapak, saya tanya. Mana lebih berat? Ditinggalkan meninggal oleh istri pertama apa kedua? Hebat, saya tidak mendengarkan jawaban. Itu artinya Anda mempunyai suami yang setia. Tepuk tangan untuk suami Anda. Cobalah kalau sharing, coba sharing sekarang suami istri. Karena maaf ya, kematian itu bukan hindari kematian, siapapun akan menghadapi. Dan maaf, kematian itu kapanpun kita tidak tahu. Ada orang yang mengupil meninggal. Di Afghanistan kena bom. Pas ngupil ada bom jatuh, dia mati. Jadi ngupil itu pun berbahaya. Ini nggak pernah baca berita ya. Jadi kematian itu seringkali orang mengatakan, ih pastor jangan ngomong kematian lah, pamali. Pamali apa bahasa Makassarnya? Ada pamali tuh Mama? Pamali itu railo, nggak pantas lah untuk dibicarakan. Loh harus dibicarakan. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda diberi kesempatan bicara antara suami istri, lebih dulu meninggal siapa? Suami atau istri? Kalau istri akan berkata apa? Ini pasangannya tuh? Bukan. Aku malu mengingat pasangannya. Kalau ibu-ibu biasanya akan ngomong apa? Suami duluan yang mati. 15 tahun seminar baru sekarang saya mendengar kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Para suami. Kalau saya di Jawa itu umumnya para wanita berkata, ih saya dulu saja pastor, saya nggak tahan ditinggalkan suami. Gitu. Kalau para suami, ya istri nggak apa-apa duluan, nggak apa-apa. Jadi perhatikan di sana, kalau perkawinan itu sakramen dan tanda Tuhan memberkati, kita sudah menyatu sekali dengan yang namanya pasangan hidup. Itulah mengapa di dalam perkawinan kita tidak satu darah, tidak boleh satu darah. Tetapi setelah perkawinan kita menjadi satu daging. Karena kita menyatu di depan siapa? Bukan di depan Tuhan. Pertanyaannya belum selesai kok di depan Tuhan. Di depan siapa Bapak berani telanjang? Maksudnya di depan Tuhan. Kurang ajar sekali Bapak ini. Ada devosi kerahiman ilahi Tuhan Yesus sedang memberkati. Bapak telanjang, itu kurang ajar namanya.
Loh, suami atau istri tidak pernah akan malu telanjang di depan siapa? Pasangannya. Dalam kitab suci tadi dikatakan, suami istri itu Hawa dan Adam telanjang, tetapi mereka tidak malu, tidak malu. Betul, tidak malu. Walaupun setelah lama perkawinan, dulu waktu awal berdua masih terang-terangan, gitu ya. Tapi selama-lama setelah perkawinan makin lama makin redup, makin redup, makin redup. Mi, ini apa? Ini untuk memanjat gitu. Samcan di sini gitu. Next. Oke. Suami sebagai kepala keluarga tidak harus ditafsirkan bahwa suami sebagai penentu segala-galanya. Ya. Suami mungkin berkata, "Pastor, suami ini kepala keluarga." Betul, Pak. Tapi jangan lupa istri leher keluarga. Ya. Kepala nggak akan nengok kalau leher nggak nengok. Jangan sok kepala-kepala. Gaya saja. Saya lihat Bapak Jenderal bintang 2. Pulang ke rumah istri bintang 3. Saya ini di Bandung bergaul dengan orang-orang Harley. Saya senang naik motor. Lalu kalau orang-orang ahli Harley kan kebanyakan ditato tuh. Saya selalu berziarah dengan mereka ke Gua Maria. Lalu orang Harley ini ditato, tatonya harimau. Gitu ya. Tapi dia kalau mau pergi keluar lalu izin kepada mamanya, "Ma, aku mau pergi." "Sudah, cukup, gak perlu pergi." Itu harimau jadi kucing nih. Anda tahu leher kalau sudah ngomong diem kepala. Istri ngomong, "Lu pergi, Harley gua bakar." Ya, nggak ada. Langsung suaminya telepon, "Romo, saya nggak bisa ikut." "Kenapa, Pak?" "Komandan tidak ada izin mengizinkan." Lalu saya jawab, 86, siap meluncur.